Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, insyaallah semuanya sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustaz Sahran di materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Anda semua bagaimana kabarnya di rumah? Sehat? Sehat, insyaallah. Kalau sehat semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda semua, mudah-mudahan semuanya sudah menjalankan sholat, baik sholat subuh maupun sholat sunnah. Dan Ustaz Sahran juga yakin Anda semua tentu di rumah masih menjalankan aktivitas membaca Al-Quran. Siapa yang selama liburan tidak pernah membaca Al-Quran? Jujur ya. Insya Allah murid-murid SD Muhammadiyah 1 Malang semuanya tidak lepas dari membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan Anda semua. Hari ini materi kita tentang senang belajar surah An-Nasr. Ada yang tahu surah An-Nasr itu bunyinya bagaimana? Atau ada yang sudah hafal? Nah, alhamdulillah. Yang sudah hafal, dikuatkan hafalannya dan diperkuat materinya hari ini. Yang belum hafal, kita hafalkan pelan-pelan dan kita pelajari pelan-pelan. Baik, Anda semua, kita ulangi materi kita hari ini adalah senang belajar Quran surah An-Nasr. Yang bisa mengambil Quran, silahkan diambil Qurannya. Yang bisa memegang juz amma, boleh megang juz ammahnya. Nah, sebelum kita lebih jauh, mari terlebih dahulu Anda semua kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah mudahkan kita untuk belajar. Baik, Anda sekalian, bismillah, kita mulai pelajaran kita pada Quran surah An-Nasr. Nah, sebelum ke sana kita harus paham bahwa An-Nasr itu adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran. Sedang Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Isinya apa? Isinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau manusia mau selamat, tidak tersesat, masuk surga, bagaimana caranya? Ayo kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran menjadikan petunjuk hidup kita menjadi indah. Baik, Anda sekalian, lalu belajar Al-Quran itu bagaimana? Wajib. Umat Islam itu wajib belajar Al-Quran. Wajib artinya apa? Harus. Kalau tidak belajar Al-Quran, dosa. Jadi hukumnya belajar Al-Quran wajib. Lalu setelah bisa membaca, apakah harus membaca setiap hari? Diusahakan bisa membaca setiap hari. Tapi kalau tidak bisa, tidak membaca pun tidak masalah. Tapi umat Islam itu adalah mereka yang suka membaca Al-Quran. Karena hukum membacanya sunnah, bukan wajib. Belajar Al-Qurannya wajib, membaca Al-Qurannya sunnah. Tapi Ustaz Sahran yakin anak-anak SD Muhammadiyah 1 Malang pasti suka membaca Al-Quran setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, ada pesan Nabi nih yang menarik buat Anda sekalian. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Ada yang tahu artinya? Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Nah, rumahnya jangan dihiasi dengan koran saja, tapi juga Al-Quran.
Bagaimana cara menghias rumah dengan Al-Quran? Membaca Al-Quran setiap hari. Ya, awali hari kita dengan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh berjamaah sama orang tua di rumah atau di masjid, setelah itu buka Al-Quran. Beberapa halaman saja. Ya, yang ikro ya baca ikro, yang ummi ya baca ummi, yang tilawati baca tilawati, yang sudah Al-Quran baca Al-Quran. Walaupun setengah halaman. Ya, setengah halaman, tapi tetap harus dibaca setiap hari. Jadikan rumah kita ini rumah yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Baik, Ananda semua, insya Allah rumahnya bercahaya dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke Quran surah An-Nasr. Ini ada 4 hal yang harus kita pahami sebelum kita membaca Quran surah An-Nasr. Yang pertama, Quran surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Berarti disebut surah Makkiyah. Lalu yang kedua, surah An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Lalu yang keempat, An-Nasr artinya pertolongan. Lalu yang kelima, surah An-Nasr itu dalam Al-Quran berada pada urutan ke-110. Baik, kita baca sedikit. Silahkan Anda semua perhatikan baik-baik Al-Qurannya, juz ammanya atau iqra'nya atau di LKS-nya juga insyaallah ada. Ustaz Zahran baca terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagaimana Ananda? Bisa diikuti di rumah? Baik, sekarang kita baca pelan-pelan per ayat dan mencoba melihat bagaimana cara membaca yang benar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, perhatikan Ananda, ada beberapa huruf yang Ustaz Sahran beri tanda merah. Nah, idza ada tanda alif berwarna merah, kemudian jaa juga ada tanda alif berwarna merah. Itu artinya mad tabi'i. Artinya harus dibaca panjang. Ya, harus dibaca panjang. Idza itu 2 harokat. Idza ja. Nah, ini ja yang kurang penjelasannya. Jadi alif merah itu dibaca panjang, tetapi di atasnya ada tanda seperti gelombang, itu juga mad. Dibacanya sampai 6 harokat. Ya, ada tanda seperti gelombang di atas, itu dibaca panjang sampai 6 harokat. Jadi idza ja panjang. Kemudian berikutnya wal fathu. Ada alif lam sukun bertemu dengan fa, idhar komaria. Artinya alif lamnya dibaca jelas, enggak boleh dibaca wa fathu, tapi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi walnya jelas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya diperhatikan Ananda cara membacanya ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sama ya. Pada kata annas, tapi di situ ada tasjid, ditekankan. Wa ra'aitan na-nya panjang karena ada alif. Kemudian yadkhuluna ada waw sukun,
ya juga dipanjangkan 2 harokat, sama mat tabi'i. Fi dini ada ya sukun, dini juga dipanjangkan. Afwa ada alif sukun juga dipanjangkan, kemudian ja juga ada alif sukun, semuanya mad tabi'i. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa Anda semua? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insyaallah bisa. Artinya, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Pada kalimat rabbika ada tasjid, itu harus kuat. Rabbika. Kemudian innahu, pada kata hu ada tanda waw kecil, ya. Itu artinya dipanjangkan 2 harokat, ya. Innahu, kemudian kana, ka ketemu alif sukun juga dipanjangkan 2 harokat. Kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Bagaimana Ananda? Bisa dibaca semua? Insya Allah. Jadi kita hari ini belajar Quran surah An-Nasr. Berapa jumlah ayatnya? 3. Turun di mana? Di Mekah. Berada dalam urutan keberapa? 110 dalam Al-Quran. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mempelajari, dan ini materi kita hari ini. Silakan Ananda semua Quran surah An-Nasr dibaca di rumah dan dihafalkan beserta artinya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.